Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Rasisa dari kelas 10G akan membahas apa itu sumber sejarah. Jadi, sumber sejarah atau tata sejarah adalah seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun ulang peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Adanya sumber sejarah sangat penting guna membuktikan keaslian suatu peristiwa di masa lampau. Yang pertama, ada sumber sejarah berdasarkan waktu dan sumber. Sumber sejarah berdasarkan waktu dan sumber dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Sumber sejarah sezaman setempat, yaitu sumber yang ditulis atau dibuat pada zaman dan waktu yang sama saat peristiwa itu terjadi. Contohnya yaitu prasasti, karena biasanya prasasti ditulis pada zaman dan tempat yang sama. Yang kedua, sumber sejarah sezaman tidak setempat, yaitu sumber yang ditulis atau dibuat pada zaman yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Contohnya catatan perjalanan seseorang. Dianggap begitu karena memuat data tentang suatu daerah yang mungkin mengalami suatu peristiwa. Yang ketiga, sumber tertulis setempat tidak sezaman, yaitu tulisan sejarah yang ditulis di suatu wilayah tertentu tetapi pada masa yang berbeda dari peristiwa yang diceritakan. Contohnya, laporan penelitian suatu bangunan bersejarah karena peneliti meneliti langsung pada objek. Selanjutnya, ada sumber sejarah berdasarkan wujudnya. Sumber sejarah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber lisan, merupakan keterangan langsung dari para pelaku maupun saksi tentang peristiwa. Sumber lisan dapat didapatkan dengan metode wawancara dan tradisi lisan. Apa itu tradisi lisan dan wawancara? Tradisi lisan dalam pengumpulan sumber sejarah adalah penggunaan kesaksian verbal dari orang-orang yang mengalami atau mengetahui langsung suatu peristiwa sejarah sebagai sumber utama informasi. Sedangkan wawancara adalah kegiatan tanya-menanya antara narasumber dengan peneliti guna mendapatkan data yang lebih akurat. Yang kedua, ada sumber tertulis, merupakan sumber yang diperoleh melalui peninggalan tertulis mengenai peristiwa di masa lampau, seperti surat kabar, laporan, dan surat. Yang ketiga, ada sumber benda, yaitu sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan pada masa lampau, seperti candi, artefak, dan lain-lain. Yang keempat, ada sumber rekaman, yaitu seluruh bukti yang dapat dilihat sebagai bahan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, seperti rekaman video ataupun foto. Yang selanjutnya, ada sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada sumber primer, adalah kesaksian langsung oleh seseorang saat peristiwa terjadi seperti kamera, perekam suara, maupun orang itu sendiri. Contoh sumber primer yaitu dokumen asli, artefak, dan rekaman atau saksi langsung. Yang kedua, ada sumber sekunder, adalah sumber yang berusaha menganalisis, menafsirkan, atau meringkas sumber primer. Dibuat oleh orang yang tidak berada pada lokasi peristiwa dengan cara melakukan wawancara kepada saksi maupun pelaku. Contoh, sumber sekunder yaitu arsip, dokumen, artikel, dan biografi. Yang ketiga, ada sumber tersier, adalah sumber-sumber yang disusun berdasarkan sintesis atau komplikasi dari sumber primer dan sekunder. Contoh sumber tersier yaitu ensiklopedia dan laporan yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Yang terakhir, ada sumber sejarah berdasarkan isinya. Isi sumber dapat dibedakan sesuai dengan beberapa jenis menurut aspek persoalan yang ada di dalamnya, meliputi 1. Sumber kebudayaan, berisi mengenai hasil cipta, rasa, dan karya manusia. Contohnya, tarian, nyanyian, artefak, kitab, kepercayaan, dan pola hidup. Yang kedua, ada sumber politik, berisi mengenai pemerintahan, kekuasaan, masa, dan revolusi. Contohnya, tata kelola pemerintahan, masa kekuasaan seorang raja, dan aksi massa. Yang ketiga, ada sumber ekonomi, berisi mengenai perdagangan, kebijakan ekonomi, dan peristiwa ekonomi. Contohnya, peristiwa inflasi, kebijakan ekonomi, dan perdagangan. Yang keempat, ada sumber sosial, berisi mengenai struktur hidup dan aksi massa tanpa unsur politik. Contohnya, pengalaman, struktur hidup masyarakat berdasarkan agama, keluarga, dan ekonomi. Itu saja pembahasan mengenai sumber sejarah yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.